Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik, pendidikan berlangsung di institusi sekolah sebelum adanya wabah yang menimpa dunia pendidikan. Setelah adanya wabah ini, kegiatan belajar mengajar berlangsung secara daring dengan menggunakan sarana digital berupa ponsel Android. Belajar melalui daring tentu memiliki dampak negatif dan positif terhadap anak. Olehnya itu, bagaimana dampak negatif dan positif terhadap anak melalui belajar daring? Simak penjelasannya hingga akhir, hanya di Ruang Edukasi. Namun sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini menebarkan kebaikan. Berdasarkan laman metrotempo.co tentang dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh selama adanya wabah, para siswa harus mengikuti pembelajaran jarak jauh sejak 16 Maret 2020 karena wabah tersebut. Ada 3 dampak negatif terhadap peserta didik, yaitu pertama, ancaman putus sekolah. Bagi orang tua siswa yang memiliki pendapatan ekonomi sangat rendah, maka berisiko terhadap anak mereka untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Kedua, peluang kekerasan terbuka. Orang tua dalam mendidik anak mereka agar dapat menjadi generasi yang cerdas secara akalia dan spiritual di masa wabah ini, memungkinkan para orang tua mendidik dengan kekerasan. Sebab sebagian orang tua tidak memiliki kemampuan mendidik yang sama dengan guru, sehingga ada orang tua stres, kemudian marah, mencaci maki, memukul, dan bahkan membunuh anaknya. Karena itu, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh pendidik. Ketiga, keterbatasan smartphone dan kuota internet. Latar belakang ekonomi peserta didik berbeda-beda. Bagi siswa yang mapan secara ekonomi dan tinggal di kota, maka tidak menjadi masalah. Tapi mereka yang tinggal di pedalaman yang tidak terjangkau jaringan internet menjadi problem untuk belajar melalui online. Kemudian bagi siswa yang dapat mengakses internet, tapi pendapatan orang tua hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan tidak cukup untuk membeli smartphone, maka hal tersebut berdampak negatif terhadap peserta didik karena mereka tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dampak positif pembelajaran jarak jauh. Pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Hal itu sangat baik untuk membangun kedekatan psikologis anak dengan orang tua. Orang tua dapat memahami perkembangan karakter anak. Karena itu, belajar melalui daring dapat membangun komunikasi keluarga yang berdampak baik terhadap kepribadian anak. Kedua, materi dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Melalui pembelajaran daring, para siswa dapat membuka materi dengan mudah sebab didukung oleh teknologi smartphone. Ketiga, anak dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi dengan santai, seperti sambil mendengar musik, duduk santai di ruang tamu, atau di teras rumah. Belajar dengan melakukan kegiatan santai dapat membuat rileks dalam belajar dan juga mengurangi kejenuhan sehingga materi pembelajaran dapat mudah dimengerti. Dari penjelasan tersebut,
maka dapat dipahami bahwa proses pembelajaran di masa wabah ini memiliki dampak negatif dan positif. Karena itu, orang tua sebagai pendidik yang utama jangan memaksakan generasinya untuk mencapai target atau nilai yang melampaui kemampuannya. Tapi orang tua harus peduli terhadap proses belajar anak. Setiap usaha anak selalu mendapatkan apresiasi dari orang tua, apapun hasilnya. Jika anak mendapat nilai kognitif rendah, maka orang tua akan memberikan semangat seperti, "Ayo, besok pasti kamu bisa. Coba lagi, dan jangan putus asa." Mengutip pendapat Munik Khatib, setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya, bagaimanapun kondisinya, dia adalah karya agung Tuhannya. Sebab Allah tidak pernah membuat produk-produk gagal. Hanya kesabaran orang tualah yang diuji. Sahabat pendidik, silahkan berbagi melalui video ini. Semoga dapat memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.